Aku mau bakso pateni, tunta pateni, bakso, tunta pateni, bakso. Kini tambah, jadi teknik mana sampean mbak? Nggak mau saya, jadi teknik aneh sampean. Jangan pakai nutup. Sini nih. Sini loh mas. Matiin hatinya. Digetar. Apa? Kayak ini. Oh, iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tarik Imam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. المكرم شيخ علي بن عبد الرحمن بحرمي، أهلا وسهلا بحضوركم وبقدومكم في بيتنا هذا. ونحن أصلا يعني نستحي بهذه الاستقبالات، وهكذا منا يا شيخ ما شاء الله. Sebenarnya yang bersama beliau saat ini adalah Gus Azro. Gus Azro ini samping kirinya beliau alumni Jamiatul Ahqaf S2. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Masya Allah ibu-ibu monggo. Insya Allah beliau yang mutarjimnya dari Syekh Ali. Dulu saya ini nambung perintilan mawon. Penonton jatahe piyambak gitu betul. Ini kula apa Gus Azro? Gus Inam. Setia sama Gus Inam.
Aku sini wis wale wis. Setia sama Gus Inam. Allah kita semakin kalian bisa surahani. Amin amin. نطلب منكم يا شيخ كلمتين عشان نستفيد ونتبرك منكم إن شاء الله. Kata beliau diundi siapa mutarjemah. Gus Azra apa Gus Azra? Gus Azra. Gus Azra apa Gus Azra? Gus Azra. Gus Azra mawon. Iki termasuk beliau Resmo. Nah, beliau S2. Nek kula iki esteller gitu. Alhamdulillah. Insyaallah barokah insyaallah. Insyaallah. Nyelang yo. Ben nulis sak konten nyelang. Kulitan. Kenapa mboten usah diterjemah? Sama juga. Iki yang Arab sedanten kok? Arab hati bener. Insyaallah di awitipun kalian bisa sudah tentang biografi beliau. Ini waman tabi'ah huda la haula wala quwwata illa billah. Sebelum beliau memulai ceramahnya, kita akan mengulas sedikit atau sekilas tentang biografi beliau. Beliau bernama Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Mungkin sudah terkenal kota Tarim ini terkenal dengan istilah Madinatul Ilm wal Ulama wal Auliya. Jadi kota Tarim terkenal sebagai kota ilmu, kota ulama, dan kota aulia. Bahkan wonten lembaga kebudayaan internasional ISISCO itu pada tahun 2010 menobatkan kota Tarim sebagai kota pusat peradaban Islam dunia. Jadi sedunia itu sing apa sih pusat peradaban Islam dunia di kota Tarim itu. Saking kentalnya kebudayaan Islam tentu, saking kentalnya tradisi dan saking kentalnya kebudayaan dan keilmuan di kota tersebut. Iya, Mbak. Aku mari ngonten mau soalnya arisan mau tak konten. Watah santri, Kayak Rinang watah Kawan. lembaga pendidikan. Wonten lembaga pendidikan sing sistem perguruan tinggi Universitas Al-Ahqaf, kula nggih S1 S2 kampus perguruan tinggi, wonten sing ma'had atau pesantren. Pesantren nggih kuatah. Enten pesantren Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa, wonten Ma'had Al-Aidarus ini jurusan qiraat, atau enten ribat milih sing hadis berbagai jurusan wonten milih sing disampaikan di Kota disebutnya Tarim. dulu. Dan beliau Ada yang juga mahal, ada yang universitas, ada yang khusus tinggal cuannya. Nek ketemu beasiswa ya kita emang reguler lah. Semangat cari cuan itu kita. pesantren yang diasuh beliau. Beliau ini termasuk salah satu ulama ahli Quran dan ahli qiraat sab'ah atau qiraat asyrah. Qiraat asyrah atau qiraat sab'ah itu ilmu varian Al-Quran. Jadi kalau ada bacaan Kiai Muammar seperti wadduha, wadduha, ini bacaan varian Al-Quran, beliau adalah ahlinya. Jadi beliau termasuk ulama pakar qiraat sab'ah. Kalau itu belajar kali beliau qiraat. Jadi Ustaz Isam ini guys, Ustaz Isam Hasan juga belajar kali juga dalam bidang qiraat. Terus beliau ini Syekh Baharmi juga termasuk imam Masjid Baharmi. Jadi kota Tarim itu kota pusat peradaban Islam, punya sekitar 300 masjid. Banyak diantaranya masjid-masjid tua. Dan salah satu diantaranya adalah Masjid Baharmi, masjid yang terkenal keramat, usianya lebih dari 800 tahun. Dan beliau adalah imamnya.
Baharmi ini nama marga keturunan seperti kabilah masyayikh, kabilah syekh, kabilah ulama, namanya Baharmi. Sudah turun temurun sekitar 1000 tahun. Beliau ini Baharmi ini terkenal dekat dengan marga Al-Haddad, marga Habaib, marga Al-Haddad, Imam Al-Haddad atau Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Itu punya murid, saking dekatnya dengan murid tersebut sampai dianggap anak. Namanya siapa? Syekh Sulaiman Baharmi. Itu termasuk datuknya Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi. Syekh Sulaiman ini punya suara yang sangat merdu, termasuk munsyidnya atau vokalis syair-syair atau qasidah Imam Al-Haddad. Bahkan Imam Al-Haddad ini berkata pada muridnya niku Syekh Sulaiman Baharmi berkata, "Ansyid anta wa auladak ila yaumil qiyamah." Ya Syekh Sulaiman, kamu jadi munsyidku atau jadi vokalis syair-syairku, kamu dan anak turunmu sampai hari kiamat nanti. Dan itu terbukti zaman Imam Haddad itu sekitar 350 sampai 400 tahun yang lalu. Turun temurun dari keluarga marga Baharmi itu pasti ada orang atau ulama yang bersuara merdu dan menjadi munsyid vokalis. Dari turun temurun dari ratusan tahun itu selalu nonton. Di detik ini juga ada beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi, ulama yang punya suara indah dan juga termasuk munsyid qasidah Imam Al-Haddad. Enggak cuma beliau, putra-putra beliau juga suaranya indah. Jadi sudah dikasyaf oleh Imam Haddad sejak 350 tahun yang lalu. Air berkah, minta air doanya ya guys, tolong dilihat. Suaranya indah dan selalu kalau ada acara-acara besar ditarim keluarga Imam Al-Haddad, munsyidnya vokalisnya dari keluarga Baharmi. Itu kekeramatan hubungan antara keluarga Baharmi dan keluarga Al-Haddad. Cukup sekian, mari kita dengarkan ceramah beliau, nasihat beliau, tausiah beliau. Semoga dengan berkah tausiah beliau ini kita mendapatkan keberkahan. Kita semua, keluarga kita, kampung kita, kota kita Surabaya, dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia, insya Allah ta'ala. Insya Allah yang menerjemahkan yang punya wilayah ini. Terus kita insya Allah. Tarjim. Saya jangan lagu lagu tarjim betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-buyut al-mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Hadhihi al-buyut ayyuhal ahbab, buyut allati tu'qadu fiha majalis al-ilm wa at-ta'lim, hiya kama qala ba'du salafus salihin, innama hiya aslu hadhihi al-buyut mub'un min al-jannah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami datang duduk di rumah, yakni rumahnya yang dibuat atau dipakai untuk majelis ilmu. Maka termasuk daripada kalamnya para salafun saleh menyampaikan, rumah-rumah yang di dalamnya ada majelis-majelis ilmu itu seperti bagian-bagian daripada surga. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis masyhurnya beliau mengatakan, baginda Nabi mengatakan, rumah-rumah ataupun tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an maka bersinar, akan memancarkan sinar bagi penduduk langit sebagaimana kita melihat sinar bintang-bintang pada malam hari. Alhamdulillah, wala syak
أن البيت الذي تعقد فيه مجالس العلم لا شك أنه يقرأ فيه القرآن أيضا. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak ragu lagi, namanya rumah-rumah yang ada majelis ilmu pasti di dalamnya dibacakan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah anna fi hadzal bait imra'atan salihatan. Hadhihi al-mar'ah hiya al-hajjah Ummu In'am. As'alullah an yarzuqaha طول العمر إن شاء الله تعالى وأن يحفظها وأن يبارك فيها إن شاء الله حتى تخرج الصالحين إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, seperti yang kita tahu bahwasanya rumah ini sering ataupun diadakan majelis dari majelis ilmu, majelis Quran, majelis bahthul masail, majelis orang banyak datang ke rumah ini. Alhamdulillah, berkah daripada perjuangan orang salihah, sosok salihah, sosok pejuang yang salihah, yaitu beliau mengatakan adalah Umi dari Al-Fakir, yakni Ummah Aminah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pandang pengorbanan perjuangan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap langkah beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu menjaganya hingga akhir hayat. كما تعلمون أيها الأحباب أن شأن النساء عظيم في الإسلام، وكيف رفع الله شأن المرأة في الإسلام وكيف جعل لها المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwasanya peran daripada seorang wanita itu sangat besar dalam Islam ini. Peran seorang wanita dalam kehidupan ini sangat besar, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena perannya wanita itu besar, rezeki-rezeki atau titipan-titipan Allah diberikan oleh Allah melewati daripada rahimnya seorang ibu. Wa asasu najah al-mujtama'at wa asas salah al-buyut huwa salahul mar'ati fil bait. Inti cara kalau mau tahu lihat kesuksesan suatu tempat, kalau mau lihat rumah itu ada nurnya, rumah itu akan cahaya, rumah itu akan sukses atau tidak, lihat siapa perempuan yang menempati tempat tersebut. Wa qad basyara Allah tabaraka wa ta'ala al-mar'ah bil jannah idza 'amilat thalathatu asya'. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tahu enggak? Allah itu ternyata sudah memberikan kita tips bahwasanya ada 3 cara Allah akan memuliakan seorang tersebut melewati seorang wanita. Apa yang harus diamalkan dari seorang wanita tersebut? Wa aktsarukunna ya man tahdurna ma'ana fi hadzal majlis aktsarukunna yujadu indaha hadhihi thalathatu syurut. Maka yang hadir, kebanyakan yang hadir di majlis ini, rata-rata yang hadir di majlis ini, idza hafizat al-mar'atu farjaha wa ta'at zawjaha wa sallat fardaha dakhalat jannata rabbiha. Yang pertama, wanita tersebut bisa menjaga daripada muru'ah atau menjaga kemaluannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita tersebut bisa menjaga taat kepada suaminya. Yang ketiga, wanita tersebut bisa menjaga daripada sholat wajibnya. Fahada huwa min al-basyair al-azimah التي أعدها الله لكن يا معشر النساء. Ini para ibu-ibu sudah diberikan konsep atau tips trik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau sekelilingnya ini menjadi sukses barokah, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga apa? Jaga kemaluan atau muru'ah. Yang kedua, jaga
jaga taat kepada suami. Yang ketiga, jaga apa? Jaga sholat. Ini sudah tipsnya dari Allah. ولكن يتطلب منا ويتوجب عليكن أيضا يا معاشر النساء والرجال أيضا أن نحافظ على صلواتنا، فما أكثر المقصرين في الصلوات في هذا الزمان، وما أكثر المقصرين وبالخصوص في صلاة الفجر. كثير ربما ما يصلي الفجر أبدا، بل ربما البعض صلاة الفجر عنده ما هي في أصل الصلوات أبدا. انتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الحديث أن من ترك فرضا، وفي رواية فرضين، وفي رواية ثلاثة متعمدا كتب اسمه على باب النار فلان ابن فلان لا بد أن يدخل النار. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini sudah ada resep dari Allah bagaimana kita ini sukses, tidak hanya pada para wanita saja, pada para lelakinya juga. Apa tipsnya caranya sukses? Menjaga sholat 5 waktu. Bahkan banyak dari kita ini meninggalkan daripada sholat. Kalau nggak meninggalkan, ngenteng no. Nah, bahasanya kita ngenteng no, engkau nanti saja. Nah, berawal dari ngenteng no tiba-tiba meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, barang siapa yang meninggalkan 1 sholat fardu, dalam riwayat yang lain barang siapa yang meninggalkan 2 sholat fardu, dalam riwayat lain barang siapa yang meninggalkan 3 sholat fardu dengan sengaja, maka tertulis namanya di pintu-pintu neraka. A'udzubillah min.